Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita masih diberikan kesehatan dalam masa pandemi seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Anggi Despina, NIM 20140400024, berasal dari Prodi Tadris Matematika A dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Geometri Analitik Bidang Ruang dengan dosen pengampu Ibu Fitria Nabdika MPD. Materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu parabola dengan submateri definisi parabola atau melukis parabola dan bagian-bagiannya, serta persamaan umum parabola puncak 0,0 dan pusat A, B. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu definisi parabola. Parabola adalah himpunan semua titik, tempat kedudukan titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu dan sebuah garis tertentu. Titik tertentu disebut dengan fokus atau titik api dan garis tertentu disebut dengan garis arah atau garis direktris. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bagian-bagian dari parabola. Yang pertama yaitu titik tertentu atau disebut dengan fokus atau titik api. Yang kedua, garis tertentu yang disebut dengan garis arah atau garis direktris. Pada gambar ini yaitu garis yang berwarna biru tua. Selanjutnya, garis yang melalui fokus dan tidak lurus terhadap garis direktris disebut dengan sumbu simetri parabola. Yang keempat, titik perpotongan parabola dengan sumbu simetri disebut dengan titik puncak parabola. Yang selanjutnya, garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu simetri serta memotong parabola di dua titik disebut dengan lotus rectum. Ada penjelasannya sedikit, yaitu berdasarkan definisi tadi, maka jarak parabola ke titik fokus dengan jarak parabola ke garis direktris akan bernilai sama. Yang pertama yaitu melukis parabola dengan puncak 0,0 dan fokus P,0. Yang pertama yaitu gambarkan sumbu simetris pada sumbu X, maka Y akan bernilai 0. Yang kedua, letakkan titik puncak parabola pada titik 0,0. Selanjutnya, letakkan fokus atau titik api pada F, P,0 karena sumbu simetri pada sumbu X. Pada gambar dijelaskan yaitu pada titik yang berwarna merah. Selanjutnya, gambarkan garis direktris yang bernilai X sama dengan min P atau X tambah P sama dengan 0. Garis direktris di sini yaitu yang berwarna biru tuai dengan salah satu titiknya M sama dengan min P, Y. Yang kelima, hubungkan titik M min P, Y dengan titik P, X, Y, maka akan sama nilainya atau panjangnya dengan titik P, X, Y yang membentuk garis terhadap titik F, P, 0. Selanjutnya, garis L1, L2 adalah lotus rectum atau lebar vokal parabola yang menilai 4P. Catatannya di sini, pada nilai fokus P, 0, jika P-nya besar dari 0, maka parabola akan terbuka ke kanan.
Jika P kecil dari 0, maka parabola akan terbuka ke kiri. Selanjutnya, melukis parabola dengan puncak 0,0 dan fokus 0, P. Yang pertama, gambarkan sumbu simetri pada sumbu Y, maka X akan bernilai 0 atau X sama dengan 0. Kemudian, letakkan titik puncak parabola pada 0,0. Selanjutnya, letakkan fokus atau titik api pada F 0, P karena sumbu simetri pada sumbu X, yaitu pada titik merah pada gambar F sama dengan 0, P, yang dimana P ini adalah simbol. Kemudian, gambarkan garis direktris yang bernilai Y sama dengan min P atau Y ditambah P sama dengan 0. Selanjutnya, buatlah sembarang titik Px, Y, maka hubungkan titik Px, Y dengan titik Mx, min P, serta hubungkan titik Px, Y dengan titik api. Maka panjang garis F 0, P dengan terhadap Px, Y dengan garis Px, Y dengan Mx, min P akan bernilai sama atau nilainya sama. Kemudian, garis L1, L2 adalah lotus rectum atau lebar vokal parabola yang bernilai dengan 4P. Catatannya, jika P besar dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas. Jika P kecil dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. P di sini yaitu P yang terdapat pada fokus 0, P. Selanjutnya yaitu persamaan parabola berpusat di 0,0. Pilih sembarang titik pada garis parabola, sebut saja dengan Px, Y. Berdasarkan definisi, maka jarak antara titik Px, Y ke SP,0 sama dengan jarak titik Px, Y ke garis direktris M min X, Y. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan panjang PL sama dengan panjang PM. Maka kita akan jabarkan akar X kurang P kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat sama dengan akar X kurang min P kuadrat ditambah Y dikurang Y kuadrat. Maka akan dihasilkan akar X kurang P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar X tambah P kuadrat. Kemudian hilangkan akarnya dengan cara mengkuadratkan akar tersebut, akan mendapatkan hasil X dikurang P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X tambah P kuadrat. Kemudian kita jabarkan X kurang P kuadrat, maka akan mendapatkan hasil X kuadrat dikurang 2PX ditambah P kuadrat, kemudian ditambahkan Y kuadrat sama dengan dari X tambah P kuadrat dijabarkan menghasilkan X kuadrat ditambah 2PX tambah P kuadrat. Maka akan kita sederhanakan lagi, X kuadrat dengan X kuadrat dapat dihilangkan atau dicoret. Kemudian min 2PX dengan 2PX menjadi 4PX. P kuadrat dengan P kuadrat menjadi habis. Kemudian Y kuadrat. Sehingga dapat dihasilkan Y kuadrat sama dengan 4PX. Cara menyederhanakan yang tadi itu yaitu dengan memindahkan X kuadrat dikurang 2PX tambah P kuadrat ditambah Y kuadrat ke kanan. Maka X kuadrat dikurang X kuadrat habis. Min 2PX menjadi 2PX ditambah 2PX menjadi 4PX. Dan P kuadrat dipindahkan ke kanan menjadi P kuadrat
dikurang P kuadrat menjadi habis. Dan tersisa 4px kurang y kuadrat. Maka akan kita dapatkan hasilnya yaitu y kuadrat sama dengan 4px. Jadi, persamaan parabola yang berpusat di 0,0 dengan fokus P, 0 adalah y kuadrat sama dengan 4px. Jika berpusat di 0,0 dengan fokus min P, 0, maka persamaannya adalah y kuadrat sama dengan min 4px. Selanjutnya pada gambar ini, persamaan parabola berpusat di 0,0 dengan fokus P, 0 dan garis direktris X sama dengan min P adalah y kuadrat sama dengan 4px. Kemudian pada gambar selanjutnya, nampak ya cikung parabolanya itu terbuka ke kiri, yaitu persamaan parabola dengan berpusat di 0,0 dengan fokus min P, 0 dan garis direktris X sama dengan P. Dengan persamaan y kuadrat sama dengan min 4px. Selanjutnya, pada gambar ini, parabola terbuka ke atas dengan sumbu simetris parabola berhimpit dengan sumbu Y dan fokus 0,P dan garis direktris Y sama dengan P. Maka persamaannya X kuadrat sama dengan 4PY. Selanjutnya, pada gambar ini terdapat parabola yang terbuka ke bawah. Maka persamaan parabola ini berpusat di 0,0 dengan sumbu simetris parabola berhimpit dengan sumbu Y dengan fokus 0, min P dan garis direktris Y sama dengan min P adalah X kuadrat sama dengan min 4PY. Selanjutnya kita masuk kepada slide yang penting, yaitu bentuk baku persamaan parabola berpusat di 0,0, yang mana pada slide ini kita akan merumuskan atau merangkum hal-hal penting dari slide-slide sebelumnya. Oleh karena itu, pada slide ini sangat penting untuk kita ingat dan pahami. Bentuk baku persamaan parabola ini akan menjelaskan secara detail perbedaan bentuk kurva, fokus, titik direktris, sumbu simetri, dan panjang lotus rektumnya. Yang pertama yaitu persamaan y kuadrat sama dengan 4px, yang mana bentuk kurvanya mendatar terbuka ke kanan dengan fokus P, 0 dan garis direktris X sama dengan min P, yang dengan sumbu simetri, sumbu X, dan panjang lotus rektumnya adalah 4P. Yang kedua yaitu Y kuadrat sama dengan min 4PX, yang mana bentuk kurvanya itu mendatar terbuka ke kiri dengan titik fokus min P, 0 dan garis direktris X sama dengan P, di mana sumbu simetrisnya terletak pada sumbu X dengan panjang lotus rektumnya adalah 4P. Selanjutnya, X kuadrat ditambah 4PY, di mana bentuk kurvanya tegak terbuka ke atas dengan titik fokus 0,P dan garis direktrisnya adalah Y sama dengan min P, yang mana sumbu simetrisnya berada pada sumbu Y dengan panjang lotus rektumnya adalah 4P. Dan yang terakhir, persamaan X kuadrat sama dengan min 4PY, yang mana bentuk kurvanya tegak terbuka ke bawah dengan fokus 0, min P. Dengan garis direktris Y sama dengan P, sumbu simetrisnya berada pada sumbu Y, dengan panjang lotus rektumnya adalah 4P. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh soal.
diberikan persamaan parabola X kuadrat sama dengan min 12Y, maka gambarkanlah grafiknya. Yang pertama-tama kita ketahui yaitu bentuk persamaan parabola itu. Kembali kita kepada tabel sebelumnya, kita lihat yaitu X kuadrat sama dengan min 12Y adalah persamaan dari X kuadrat sama dengan min 4PY. Maka dari itu akan diperoleh P sama dengan 3, yaitu penjabaran dari X kuadrat sama dengan min 4 dikali 3Y. Dari mana datangnya min 4 kali 3 ini? Yaitu dari min 12. Yang pertama, kita sudah ketahui yaitu bentuk parabola tegak dan terbuka ke bawah. Selanjutnya titik fokusnya 0, min P, maka akan menghasilkan 0, min 3. Selanjutnya sumbu simetri berhimpit dengan sumbu Y, persamaan sumbu simetri sama X sama dengan 0. Kemudian persamaan garis direktris Y sama dengan P, maka hasilnya adalah Y sama dengan 3, karena P kita tadi adalah 3. Kemudian panjang lotus rektum. Panjang lotus rektumnya yaitu 4T, sehingga 4 dikali 3 sama dengan 12, dengan titik koordinat titik ujungnya min 6,3 dan 6, min 3. Kemudian dari mana kita tahu titik ujungnya yaitu min 6,3 dan 6, min 3? Yaitu dari yang pertama, kita tahu F-nya adalah 0, min 3, sehingga berada di bawah. Kemudian min 6 dengan 6 ini, seperti yang kita ketahui, lotus rektumnya adalah 12, maka dari titik F 0, min 3 itu akan melangkah 6 langkah ke kanan dan 6 langkah ke kiri, dikarenakan seperti definisi awal, dari titik F ini pada parabola akan sama nilainya dengan titik F ke titik parabola selanjutnya akan sama. Makanya ini disebut dengan panjang lotus rektum. Sehingga kita dapatkan titik ujungnya min 6,3 dan 6, min 3. Selanjutnya contoh soalnya, tentukan persamaan parabola dan persamaan direktris yang berpuncak di O0,0 dengan fokus F3,2,0. Maka akan kita jawab pusat O0,0 dengan fokus F3,2,0, maka nilai P sama dengan 3/2 dari F_P,0, maka P sama dengan 3/2, atau panjang lotus rektumnya 4P, 4 dikali 3/2 sama dengan 6, sehingga persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan 6X, dan persamaan direktrisnya adalah X sama dengan min 3/2. Persamaan direktris ini didapatkan dari X sama dengan min P, jadi min 3/2. Selanjutnya kita berada pada sub materi kedua, melukis parabola dengan puncak A, B dengan sumbu simetri di Y atau sejajar dengan sumbu X. Yang pertama yaitu gambarkan sumbu simetri pada sumbu Y, maka Y sama dengan B. Selanjutnya, letakkan titik puncak parabola pada P, A, B. Yang ketiga, letakkan fokus atau titik api pada F, A ditambah P, B karena sumbu simetri pada sumbu Y. Dari mana datang A ditambah
P, B ini seperti yang kita ketahui pada titik fokus ini kita tidak ketahui angkanya sebelumnya, maka setelah adanya titik puncaknya pada A, B, maka ditambahkan dengan P. P ini adalah jarak antara titik P ke titik F. Selanjutnya, gambarkan garis direktris yang bernilai X sama dengan A dikurang P. Kemudian, buat sembarang titik di Q, X, Y, maka hubungkan titik Q, X, Y dengan titik F, I tambah P, B dengan Q, X, Y dengan titik R. Maka akan kita tahu panjangnya sama. Selanjutnya, garis L1, L2 atau lotus rectum atau lebar fokal parabola bernilai 4P. Catatannya, jika P besar dari 0, maka parabola akan terbuka ke kanan, dan jika P kecil dari 0, maka parabola akan terbuka ke kiri. Selanjutnya, persamaan parabola berpusat di A, B. Berdasarkan gambar pada slide sebelumnya, kita ketahui bahwa koordinat titik R adalah A kurang B, A dikurang P, Y. Berdasarkan definisi parabola, maka berlaku jarak titik Q, X, Y ke titik F, I tambah P, B sama dengan jarak Q, X, Y ke garis titik R, A kurang P, Y. Maka akan kita jabarkan panjang FQ sama dengan panjang QR, yang mana akar X kurang A tambah B dikurungkan, dikuadratkan, ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan akar buka kurung X dikurang buka kurung A kurang P tutup kurung dikuadratkan ditambah Y kurang Y kuadrat. Kemudian akar X kurang A tambah P kemudian dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan akan sama nilainya dengan S dikurang I kurang P. Maka X dikurang I tambah P dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan X dikurang buka kurung I kurang P tutup kurung dikuadratkan. Maka akan didapatkan hasilnya X kuadrat dikurang 2AX dikurang PX ditambah A kuadrat ditambah 2AP ditambah P kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 2AX ditambah 2PX ditambah A kuadrat dikurang 2AP ditambah P kuadrat. Maka Y dikurang B kuadrat sama dengan 4PX dikurang 4AP. Maka jika lebih disederhanakan akan didapatkan Y dikurang B kuadrat sama dengan 4P X dikurang A. Maka persamaan parabola yang berpuncak di P, A, B dengan contohnya titik fokus di F, A tambah P, B adalah Y dikurang B kuadrat sama dengan 4P dikali X dikurang A. Dari slide sebelumnya, kita dapat simpulkan bentuk baku persamaan parabola yang berpuncak di PA, B dan sumbu simetri sejajar dengan sumbu Y. Dari tabel ini kita dapat secara detail perbedaannya. Yang pertama, bentuk persamaannya yaitu Y kurang B kuadrat sama dengan 4P dikali X kurang A. Maka bentuk kurvanya akan mendatar terbuka ke kanan dan titik fokus A ditambah P, B.
dengan garis direktris X sama dengan A dikurang P dan sumbu simetri Y sama dengan B. Dan yang terakhir panjang lotosektumnya tetap yaitu 4P. Kemudian bentuk persamaan yang kedua, Y dikurang B kuadrat sama dengan min 4P dikali X kurang A. Yang mana bentuk kurvanya mendatar terbuka ke kiri dengan fokus A kurang P, B dan garis direktris X sama dengan A tambah P. Yang mana sumbu simetrisnya yaitu Y sama dengan B. Dan panjang lotosektumnya yaitu 4P. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam melukis parabola dengan puncak A, B dengan sumbu simetri di X atau sejajar dengan sumbu Y. Yang pertama, kita gambarkan sumbu simetri pada sumbu X, maka X sama dengan A. Kemudian, letakkan titik puncak parabola pada P, A, B. Selanjutnya, letakkan fokus atau titik api pada F, A, B tambah P karena sumbu simetrinya berada pada sumbu X. Selanjutnya, gambarkan garis direktris yang bernilai Y sama dengan B dikurang P. Jadi garis direktris ini yaitu garis putus-putus yang berwarna merah. Selanjutnya, buat sembarang titik Q, X, Y. Maka hubungkan titik I, X, Y dengan salah satu titik pada Y sama dengan B kurang P dengan titik api, yaitu F, A, B tambah P. Maka panjang garis tersebut akan sama antara Y dengan Q dengan F pada seluruh garis dari parabola. Selanjutnya, garis L1, L2, lotus rektum atau lebar foka parabola L1, L2 dengan nilai 4P. Catatan, jika P besar dari 0 maka parabola terbuka ke atas, dan jika P kecil dari 0 maka parabola akan terbuka ke bawah. Selanjutnya, dari slide sebelumnya akan terbentuk bentuk baku persamaan parabola yang berpuncak di PA, B dengan sumbu simetri sejajar dengan sumbu X, sumbu Y. Dari tabel ini akan mempermudah kita dalam mengingat dan menguasai konsep dasar dari persamaan parabola ini. Persamaan ini akan menunjukkan perbedaan dari bentuk kurva, fokus, direktris, dan sumbu simetris. Dari persamaan yang pertama, X dikurang A kuadrat sama dengan 4P dikali Y dikurang B, maka bentuk kurvanya yaitu tegak terbuka ke atas dengan fokus A, B tambah P. Dengan garis direktris, Y sama dengan B dikurang P, sumbu simetris, X sama dengan A. Selanjutnya, persamaannya X kurang A kuadrat sama dengan min 4P dikali Y dikurang B. Maka bentuk kurvanya tegak terbuka ke bawah dengan fokus A, B dikurang P, garis direktris Y sama dengan B tambah P, dengan sumbu simetris X sama dengan A. Masuk ke slide selanjutnya yaitu contoh soal. Soalnya, buktikan bahwa kurva Y kuadrat dikurang 6X tambah 2Y ditambah 13 sama dengan 0 merupakan suatu parabola. Tentukan titik puncak, persamaan direktris, dan titik fokusnya. Maka akan kita jabarkan terlebih dahulu atau kita sederhanakan. Y kuadrat dikurang 6X tambah 2Y tambah 13 sama dengan 0 sama dengan Y kuadrat ditambah 2Y sama dengan 6X kurang 13. Kemudian
Kemudian Y kuadrat tambah 2Y tambah 1 sama dengan 6X dikurang 13 tambah 1. Kita kuadratkan dari persamaan di atas akan menjadi Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 6. Kemudian sama dengan 6X kurang 12. Selanjutnya, Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 6 dikali X kurang 2. Persamaan ini merupakan persamaan parabola Y dikurang B kuadrat sama dengan 4B dikali X kurang A. Di mana A sama dengan 2, B sama dengan 1, B sama dengan 6 per 4, jika disederhanakan sama dengan 3 per 2. Sehingga kita peroleh titik puncak MA, B sama dengan M2, min 1, titik fokus FA ditambah P, B sama dengan F 7 per 2, min 1. 7 per 2 yaitu dari 2 ditambah 6 per 4. Kemudian persamaan direktis X sama dengan A kurang P, yaitu X sama dengan setengah. Setengah datang dari 2 dikurang 6 per 4. Kemudian contoh soal yang kedua, tentukan persamaan parabola jika titik puncaknya 2,3 dan titik fokusnya 6,3. Diketahui titik puncaknya 2,3, maka diperoleh nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Dengan titik fokus 6,3. Karena puncaknya di A, B, diperoleh fokus P tambah A, B, sehingga P ditambah A sama dengan 6 dan P sama dengan 4. Jadi persamaan parabolanya adalah Y dikurang 3 kuadrat sama dengan 16 dikali X kurang 2 atau Y kuadrat sama dengan 16X ditambah 6Y dikurang 41. Sekianlah yang dapat saya jabarkan dari materi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan materi saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.